2154 tahun di mana bumi mengalami overpopulasi yang mengakibatkan habisnya sumber daya, termasuk oksigen bersih dan air yang layak. Tapi itu hanya dialami kaum miskin, di mana para pejabat, pengusaha besar, koruptor, dan para miliuner tinggal di sebuah satelit luar angkasa yang indah, bersih, dan tercukupi. Dan tak hanya itu, setiap nyawa di satelit tersebut mempunyai tunjangan berupa sistem kesehatan di mana tidak hanya membuat awet muda, terbebas dari segala penyakit, dan namun juga memperpanjang umur. Dan nama satelit itu sama dengan nama judul film ini, yaitu dari sekian banyak orang miskin yang masih tinggal di bumi, kita difokuskan pada pria bernama Max yang tinggal di Los Angeles. Di tahun ini, tidak ada lagi aparatur berseragam yang mengayomi, apalagi yang korupsi. Masa kini, semua tugas dialihkan kepada robot yang patuh akan pada sistem. Seperti scene ini, di mana para robot akan merazia para penumpang bus. Dan para robot itu terfokus pada Max, mantan narapidana yang tidak kooperatif. Akibat hal itu, Max terpaksa kudu berobat, di mana ini ia malah bertemu mantan terindah yang kita sebut saja dengan nama Siti. Max yang masih menyimpan buih cinta mencoba mengajak Siti, si janda kembang itu, untuk dinner. Namun dalam kondisi seperti ini, waktu Siti habis untuk mengobati orang lain dan menjaga putrinya di rumah yang berpenyakit juga. Tibalah Max di tempat perakitan robot, di mana ia adalah salah satu teknisi di sana. Perusahaan tersebut dimiliki oleh salah satu warga Elysium yang bernama Dirut. Di sini, ia tengah fokus mengawasi, dan itu adalah kesehariannya sebelum ia kembali lagi ke Elysium. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan para warga yang mempunyai penyakit-penyakit berat. Mereka rela membayar mahal untuk terbang ilegal ke Elysium untuk berobat tanpa ada jaminan untuk mereka bisa sampai ataupun bahkan pulang dengan selamat. Di sisi lain, Elysium mempunyai menteri pertahanan yang bernama Della yang mempunyai watak tegas, ketat, dan kejam. Terbukti ketika ia mendapatkan laporan tentang 3 pesawat ilegal dari bumi yang mendekati Elysium. Ia pun main hakim sendiri, di mana ia mengkontak agen rahasia di bumi bernama Kruger untuk menghabisi mereka. Ships destroyed. 46. Dari 3 pesawat yang terbang, 2 di antara mereka telah tertembak. Namun ada 1 pesawat yang lolos dan mendarat dengan selamat di daratan Elysium. Para penumpang dengan cepat mencari tabung penyembuhan sebelum para keamanan datang menangkap mereka. Dari sekian banyak penumpang, hanya seorang ibu dan anak perempuannya saja yang berhasil menyembuhkan di kapsul medis. Walaupun tak lama setelah itu, mereka ditangkap dan akan dikembalikan ke tempat asal mereka, yaitu bumi. Akibat main hakim sendiri, Della tersidang oleh Pak Presiden dan Dewan Tinggi Elysium, di mana ia diminta untuk mencopot semua fasilitas dan keanggotaan agen Intel Elysium, yaitu Kruger. Kembali pada Max yang bekerja lembur. Tengah lelah bekerja, malah alat pemanas tak mau tertutup. Sang mandor meminta ia segera memperbaikinya sebelum Dirut mengetahuinya. Alhasil, ada kesalahan sistem di mana pintu tertutup dan tiba-tiba terkunci di dalam, menyimpan Max yang masih di sana. No!
Akibat paparan radiasi yang sangat tinggi, Max diperkirakan hidup paling lama 3 hari. Sang dirut sendiri si bodoh Teng, ia hanya menanyakan kenapa sih produksi berhenti, dan ia meminta segera dilanjutkan dan Max sesegera mungkin dipecat saja tanpa ada pesangon. Malangnya, Max yang mencoba menjadi baik tapi malah disia-siakan, di mana teman baiknya yang bernama Samsul membawanya ke mantan ketua kriminal mereka untuk dibawa ke Elysium dan berobat di kapsul medis. Sang kepala kriminal itu bernama Spider. Di sini, Spider pun tahu apa yang dialami Max dan apa yang ia mau. Spider pun menawarinya sebuah pekerjaan untuknya, dan sebagai upahnya ia mendapatkan tiket gratis ke Elysium. Perlu diketahui, di masa ini seluruh data, aset penting di seluruh dunia tidak lagi disimpan di flash disk, memory card, ataupun bank, melainkan di otak. Dan tugas Max adalah menculik salah satu warga Elysium dan mencuri data tersebut. Dengan kondisi Max yang saat ini, Spider telah menyiapkan baju jirah robot generasi ketiga untuk sangu dirinya saat menjalankan misi. That's the mark. Di waktu yang sama, Dela mempunyai rencana yang ia sampaikan pada Dirut, di mana ia akan kudeta dan menjadi presiden, dan Dirut sebagai pencipta seluruh sistem dan keamanan Elysium diminta untuk mengambil seluruh data di bumi dan dibawa ke Elysium untuk reset data pabrik, dan sebagai upahnya kontrak perusahaan Dirut akan diperpanjang selama 200 tahun ke depan. Kembali pada Max yang tengah menjalani operasi tanam robot, di mana seluruh inti saraf dan sumsum tulangnya telah disatukan oleh sistem konektor yang menjadikan dirinya mempunyai tenaga dan kekuatan setara dengan robot. Ia sendiri menargetkan sang Dirut yang acuh tak acuh padanya, sehingga dendam itu membara abadi di dalam jiwanya. Mereka semua langsung capcus dan bersiap di posisi masing-masing. This is a family heirloom. Designate your enemy and seek them. Sedangkan Dirut sendiri telah tuntas mentransfer semua data yang ia butuhkan. Namun ia tidak sadar ketika ia tengah akan terbang, inilah yang ia terima. Ya, sang Dirut pun terjatuh di mana Max dan yang lain siap untuk menuntaskan misi. Sedangkan Dela yang tahu akan apa yang dialami Dirut dengan terpaksa mengaktifkan agen Kruger dalam misi penyelamatan tersebut. Dan di sisi Dirut yang makin terhimpit, para penjaga robotnya sendiri kewalahan juga melawan Max dan yang lain. Di tengah adu tembak ada salah satu si belegu yang asal tembak-tembak saja, yang membuat salah satu peluru mengenai sang Dirut. Mengetahui hal itu, Max dengan cepat memindahkan data itu, di mana ketika data telah selesai dipindah, di waktu yang sama juga Kruger juga datang dan mengobrak-abrik mereka semua. Tersisalah Samsul dan Max, di mana Samsul bersusah payah melindungi sahabatnya. Namun, ia mendapatkan kado terindah untuk terakhir kalinya dari Kruger. Di tengah kesibukan itu, Max menyiapkan senjata dan memberikan perlawanan sengit pada Kruger yang menjadikan ia satu-satunya yang selamat atas insiden tersebut. Mengetahui Max yang membawa data penting telah meloloskan diri, Dela mengambil tindakan berupa larangan terbang sehingga Max dan yang lain tidak dapat kemana-mana. Max pun meminta bantuan Siti, sehingga Max langsung dibawa pulang dan langsung mendapatkan perawatan.
Ketika Max telah siuman, Siti pun mengungkapkan bahwa ia tahu Max akan ke Elysium dari barcode yang ia miliki. Siti sendiri meminta untuk putrinya yang bernama Matilda untuk dibawa karena Matilda mempunyai penyakit berat yaitu leukemia akut. Jelas Max menolak hal itu, nyawanya saja tak jelas apalagi melibatkan orang lain. Max pun pergi sebelum Siti dan anaknya ikut terlibat. Baru saja keluar, Max langsung dibuntuti drone yang sebelumnya telah ditebar Kruger. Mendapatkan informasi tersebut, Kruger langsung mendatangi kediaman Siti yang mencurigainya telah menampung Max semalaman. Siti dan anaknya pun dibawa untuk digali informasi. Max sendiri mendatangi Spider untuk mendapatkan upah dari misinya, di mana karena larangan terbang telah berlangsung, Spider pun tak dapat berbuat apa-apa. Kini ia mencoba mengecek apa sih yang dibawa Max, di mana isi di kepala Max membuat seluruh orang terkejut. Ternyata Spider mengungkapkan bahwa yang Max bawa adalah data yang mampu membuka perbatasan dan mampu membuat seluruh orang pergi ke Elysium. Max tidak memikirkan hal itu, ia lebih memikirkan dirinya sendiri. Daripada menunggu terbukanya angkasa, ia lebih memilih menyerahkan diri ke Kruger. Dan dengan jaminan di kepalanya, ia berharap dapat terbang mencari kapsul medis. Tak lama setelah itu, dengan sebuah granat, Max mengancam dan meminta diantar ke Elysium. Dan ketika Max masuk, ternyata betapa terkejutnya ia. Tak lama setelah itu, dengan sebuah granat, Max mengancam dan meminta agar diantar ke Elysium. Dan ketika Max baru saja masuk, betapa terkejutnya ia melihat Siti dan Matilda yang dinilai ikut terlibat. Kruger langsung melapor dan meminta untuk dibuka izin terbang, di mana Spider yang mengetahui larangan terbang telah dicabut langsung terbang menyusul Max dengan bekal GPS yang ia telah tenam. Ketika pesawat Kruger sebentar lagi akan mendarat, Kruger mencoba untuk merebut bom pada Max yang mengakibatkan ayel-ayelan yang sengit, dan inilah yang terjadi. Akibat hal itu, Kruger luka parah akibat ledakan, sedangkan Max berhasil dilumpuhkan dengan pistol listrik. Di sini, Siti berusaha mencoba kapsul medis, namun itu percuma lantaran Matilda tidak mempunyai ID, dan akhirnya ia pun dilumpuhkan juga. Siti pun disekap di sebuah ruangan, dan Max sendiri diikat dan akan menjalani transfer data, sedangkan Kruger sedang menjalani penyembuhan akibat luka bom yang ia terima. Just got fucked up, eh? Ain't that fucked. This brain is fun, but tak lama setelah itu, Della datang dan mengomeli Kruger atas insiden barusan. Karena itu dapat menggagalkan rencana yang ia jalankan. Kruger yang dasarnya psikopat tak kuat menahan kegacoran Della, dan inilah yang terjadi. Kini Kruger yang mempunyai dendam pada Max bersiap memburunya. Ia pun meningkatkan baju jirahnya menjadi generasi 5. okay. My pleasure. Where you point? Di sisi lain, Max dapat meloloskan diri, dan tak lama setelah itu Spider juga telah tiba. Di sini Max menghubungi Spider dan memberitahu lokasinya untuk datang dan meminta bantuan. Yeah. But you know how to get it up. Okay, listen to me carefully. Members of DCB. Kruger sendiri tengah berkeliling untuk mencari Max, sedangkan anak buahnya dimintai untuk menghabisi Siti dan anaknya. Namun sesaat sebelum itu terjadi,
Setelah menumbangkan 2 anak buah Kruger, Max meminta City untuk naik ke permukaan dan mencari kapsul medis. Sedangkan ia dengan Spider yang baru tiba akan menjalani misi dan mengubah data seluruh manusia menjadi warga Elysium. Di tengah perjalanan, Kruger mendapati mereka dengan fisik yang tengah ditingkatkan. That's what I'm talking about! Kruger dapat dengan mudah membuka paksa pintu hidrolik dan inilah yang terjadi. Jelas, Max terdesak, baju jirahnya kalah, jam terbangnya apalagi. Namun apa daya, hari ini atau esok ia tetap akan mati dan ia mencoba untuk bertarung sekali lagi. Akhirnya tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri ini semua. Namun resiko bagi otak sebagai dasar transfer data adalah matinya saraf otak itu sendiri. Dengan kata lain, Max dapat menyelamatkan orang banyak, namun nyawanya adalah harganya. Tak punya pilihan lain, Max lebih baik mengorbankan dirinya daripada tidak sama sekali. Ketika sistem telah diset ulang, para keamanan yang berniat menangkap Spider dan Max tak bisa apa-apa karena rupanya sistem menilai bahwa mereka adalah bagian dari Elysium. Tak hanya itu, kecerdasan buatan yang mendeteksi banyaknya warga Elysium yang memiliki penyakit akut, yaitu warga-warga bumi yang telah terupdate, dengan otomatis terbang ke bumi dan membawa kapsul medis dengan jumlah yang besar. Dan kini tidak ada perbedaan, tidak ada si kaya dan si miskin, semuanya sama berkat Max yang mengorbankan dirinya. Dan itulah ending dari film Elysium. Sampai jumpa dan nantikan alur film lainnya di channel Kapan Tidur.